Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pengawas hebat senusantara? Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pada Pikon hari ini. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andas Jopri MPD sebagai host, Ibu Nur Hasanah SPD sebagai moderator, Ibu Ari Widayani sebagai instruktur, dan Pak Sri Wahono sebagai Ketua Gumun. Materi yang akan saya sampaikan adalah visitasi akreditasi virtual sekolah atau madrasah tahun 2020 sebagai antisipasi dari pemberlakuan era kelaziman baru atau yang lebih dikenal dengan era new normal. Apa itu visitasi akreditasi? Mungkin kita semua sebagai pengawas itu juga sudah tahu bahwa visitasi akreditasi adalah kunjungan dari tim asesor ke sekolah atau madrasah dalam rangka menelaah dokumen, melakukan observasi, melakukan wawancara untuk mendalami hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. Nah, jadi sekolah atau madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi itu harus divisitasi oleh asesor yang nantinya ditugaskan oleh Ban SM Provinsi. Visitasi atau kunjungan ke sekolah atau madrasah biasanya dilaksanakan dengan penyambutan khusus, kemudian kadang-kadang ada pengalungan bunga dan lain-lain. Kemudian pada saat menelaah dokumen, di mana kita nanti melaksanakan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data, itu biasanya dilakukan secara langsung, jadi ada dokumennya. Pada saat pelaksanaan observasi, itu juga langsung bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, bisa di kebun sekolah ya. Kemudian di lapangan, bisa juga di dalam kelas. Nah, kemudian asesor juga bisa melaksanakan wawancara secara langsung, misalnya dengan guru-guru, dengan tenaga pendidik, ataupun dengan siswa. Nah, sekarang kita berada dalam keadaan era new normal, di mana new normal sendiri adalah berupa perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Nah, sampai kapan new normal berlangsung? Nah, masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal sehingga sampai ditemukannya vaksin penangkal virus corona. Nah, walaupun isu belakangan ini sudah ditemukan vaksin penangkal virus corona, namun belum ada kepastian kapan bisa digunakan secara umum. Nah, kemudian visitasi akreditasi virtual sendiri itu adalah berupa interaksi antara asesor dan narasumber sekolah atau madrasah melalui aplikasi temu daring. Nah, jadi nanti dilaksanakannya dengan cara temu daring. Untuk apa? Jadi sama saja seperti yang akreditasi pada era new normal. Dalam visitasi era normal maksud saya, itu dimana nanti kita sebagai asesor itu adalah menelaah dokumen, kemudian melakukan simulasi observasi, kemudian melakukan wawancara dengan warga sekolah dengan metode yang nantinya bervariasi. Jadi bisa dengan cara yang pertama, sekolah itu nanti mengunggah dokumen berupa bukti kinerja sesuai dengan instrumen yang ada di instrumen akreditasi. Kemudian juga berupa susunan foto atau video sekolah. Jadi semacam keadaan simulasi dari bentuk nyata. Nah, diharapkan nanti potensi sekolah bisa tersampaikan secara baik dan bisa terbaca oleh asesor. Pelaksanaan visitasi virtual itu tetap melaksanakan atau tetap mengedepankan prinsip-prinsip visitasi akreditasi sekolah.
yaitu efektif, kemudian efisien, kemudian objektif, dan mandiri. Nah, dalam rangka pelaksanaan visitasi virtual, tentunya sekolah itu melakukan persiapan. Yang pertama itu adalah jaringan internetnya harus kuat dan stabil. Kemudian menggunakan aplikasi temu daring yang nantinya akan disepakati oleh asesor dan pihak sekolah. Kemudian menyediakan perangkat komputer yang kompatibel. Kemudian lagi menyiapkan narasumber yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi melalui internet. Yang kelima, ada soft copy berupa dokumen bukti kinerja yang diminta pada setiap butir atau pada setiap instrumen akreditasi. Seterusnya, profil sekolah atau madrasah biasanya dalam bentuk video atau susunan foto. Perjalanan maya ini juga dapat didukung oleh elemen-elemen multimedia lain seperti efek suara, musik, narasi, dan teks. Nah, hal inilah yang membuat nantinya tur virtual dapat digunakan sebagai alat yang seakan-akan asesor berada di sekolah atau madrasah dan merasakan potensi sekolah atau madrasah tersebut. Nah, kemudian untuk asesor sendiri, sebelum pelaksanaan visitasi virtual juga ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, sama seperti sekolah tadi, jaringan internet yang kuat dan stabil. Jadi asesor harus berada pada lokasi yang jaringan internet yang kuat dan stabil. Kemudian yang kedua, mempunyai perangkat komputer yang juga kompatibel. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berinteraksi melalui internet. Visitasi virtual itu tentunya mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, hemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian yang kedua, fleksibilitas tempat dan waktu. Jadi bisa kita atur sendiri ya. Kemudian dokumen sangat akurat karena bisa dibuka kembali. Dibuka kembali apanya? Itu dibuka kembali proses visitasi akreditasi virtual yang telah diadakan dengan cara memutar ulang rekaman. Nah, jadi bisa dilakukan bukan hanya sekali, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang harus ditelaah lagi bisa dibuka kembali. Kemudian tidak ribet masalah non teknis. Pada saat penyambutan, pada saat ramah tamah itu tentunya memakan waktu yang lumayan lama. Kemudian asesor yang sering mengalami gugup saat visitasi berlangsung. Yang berikutnya, kemudahan untuk bisa bertatap muka dan berinteraksi dengan banyak orang walau tidak bertemu secara langsung. Nah, jadi itu beberapa kelebihan dari visitasi virtual. Namun ada juga beberapa kelemahan. Yang pertama, belum semua sekolah atau madrasah memiliki perangkat laptop yang kompatibel. Kemudian jaringan internetnya juga tidak stabil. Kemudian keberlangsungan dari visitasi akreditasi virtual itu tentunya sangat tergantung dari listrik. Kemudian daya baterai perangkat komputer serta koneksi internet serta aplikasi yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, asesor dan narasumber atau petugas dari sekolah atau madrasah itu tidak saling bertemu muka. Karenanya keterikatan dan keterjalinan kurang begitu terasa. Jadi kurang akrab begitu ya. Kemudian tidak merasakan sepenuhnya situasi, kondisi maupun perilaku warga sekolah atau madrasah. Nah, visitasi akreditasi virtual ini tentunya mempunyai alur, yaitu alur proses akreditasi sekolah atau madrasah. Nanti bisa kita baca sendiri, kita baca sama-sama. Kemudian juga memiliki alur daring visitasi 2020. Jadi ini adalah sebuah pemikiran alternatif dari Ban SM ya. Sosialisasi daring. Jadi daring ini perlu disosialisasikan dengan tujuan itu sekolah atau madrasah sasaran itu dapat mengidentifikasi karakteristik EASP 2020. Yang kedua, menelaah dokumen atau subkomponen atau indikator, kemudian rumusan pernyataan dan karakteristik daripada rubrik EASP 2020.
Kemudian memahami petunjuk teknis dan mempersiapkan pembuktian kinerja yang diminta. Jadi harus disiapkan pembuktian kinerja oleh sekolah. Kemudian mengunggah semua dokumen pembuktian kinerja dalam bentuk subcopy ke Sispena. Kemudian mengaplikasikan Sispena 2020 pada proses akreditasi. Kemudian juga harus mempersiapkan visitasi akreditasi secara daring. Jadi harus ada fasilitas yang disiapkan oleh sekolah. Kemudian setelah memahami IASP 2020 ini dan teknis Sispena 2020, maka sekolah atau madrasah tadi harus mengunggah dokumen yang diminta sesuai dengan petunjuk telaah dokumen ke dalam menu yang sudah disediakan oleh Sispena 2020. Nah, sekolah atau madrasah juga harus menyiapkan petugas penanggung jawab butir ya untuk ikut dalam wawancara individu maupun FGD. Wawancara dan FGD dilaksanakan secara daring. Jadi tetap saja wawancara dan FGD dilaksanakan secara daring. Dan pihak sekolah itu harus menyiapkan petugas. Kemudian pembekalan asesor. Jadi asesor sendiri juga perlu pembekalan. Pembekalan daringnya berupa apa? Itu nantinya tujuannya yang pertama, asesor dapat proses dan pelaksanaan visitasi secara daring tetap sesuai prinsip visitasi akreditasi, norma dan kode etik asesor. Jadi itu tidak berubah ya, sama saja. Kemudian menginternalisasi norma dan kode etik dalam dirinya. Kemudian menganalisa butir-butir inti dalam EASP. Kemudian mengunduh dan mempelajari dokumen sekolah atau madrasah yang diunggah nantinya pada Sispena 2020. Jadi dokumen atau yang sudah diunggah pada Sispena 2020 oleh sekolah atau madrasah itu harus dipelajari nanti oleh asesor. Kemudian mengoperasikan perangkat IT pada saat wawancara atau FGD dengan narasumber sekolah atau madrasah. Kemudian menentukan level pada karakteristik rubrik sesuai dengan unjuk dokumen SM. Jadi nanti levelnya kan dari 1 sampai 4 ya. Kemudian mengoperasikan perangkat IT pada Sispena 2020. Dan yang terakhir nanti seorang asesor itu harus membuat laporan visitasi secara daring, baik untuk kepentingan teknis, akreditasi maupun keperluan administrasi. Nah, asesor sendiri itu yang sudah mendapatkan tugas atau sudah mendapatkan surat tugas dari Ban SM, maka langkah pertama adalah mengunduh dokumen sekolah atau madrasah yang sudah masuk Sispena untuk dipelajari, diteliti dan dijadikan bahan wawancara dengan cara menyusun pertanyaan berdasarkan dokumen, atau bisa juga untuk dasar pengambilan keputusan pemberian level pada butir dengan catatan butir yang diperlukan. Jadi nantinya kalau ada memang hal-hal yang harus diberikan catatan, maka seorang asesor harus memberikan catatan. Nah, wawancara atau FGD dilaksanakan secara daring. Penanggung jawab butir sekolah atau madrasah, penanggung jawab butir untuk sekolah atau madrasah itu menyiapkan diri dengan jawaban atas pertanyaan asesor, termasuk dokumen yang mungkin diperlukan. Jadi pada saat wawancara ya harus betul-betul disiapkan. Asesor memberikan pertanyaan sesuai dengan kajian dokumen dan memungkinkan pertanyaan tersebut berkembang sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah. Kemudian asesor membuat catatan-catatan kecil pada tiap butir yang nantinya akan kita gunakan pada saat penentuan level final. Nah, asesor 1 dan asesor 2 itu memberikan keputusan butir masuk pada level mana sesuai dengan dokumen pembuktian kinerja dan hasil wawancara atau FGD masing-masing asesor yang disesuaikan dengan karakteristik rubrik butir. Bila terjadi perbedaan level pada butir, maka asesor 1 dan asesor 2 melaksanakan kompromi dengan cara pembuktian ulang dokumen rekaman maupun catatan wawancara FGD. Jadi kalau ada kemungkinan ya, ada kemungkinan antara asesor 1 dan asesor 2 itu berbeda hasilnya atau berbeda penilaiannya, sehingga nantinya itu harus dilaksanakan kompromi lagi.
dengan cara melihat pembuktian ulang dokumen atau rekaman yang sudah dibuat oleh sekolah atau madrasah, di mana nantinya hasil daripada level yang diberikan oleh asesor 1, asesor 2 itu tidak merugikan ataupun menguntungkan pihak sekolah, tapi disesuaikan dengan kondisi yang betul-betul terjadi. Kompromi antara asesor 1 dan asesor 2 itu dilaksanakan melalui medsos yang dimiliki oleh kedua asesor. Jadi kesepakatan antara dua asesor. Nah, level final adalah level hasil kesepakatan dalam proses kompromi antara asesor 1 dan asesor 2, serta catatan-catatan kecil pada butir tersebut dan foto atau gambar yang kemudian diunggah ke Sispena sebagai bentuk laporan. Nah, jadi keputusan akhir itu adalah keputusan kesepakatan antara asesor 1 dan asesor 2 dengan disertai oleh catatan-catatan kecil pada butir tersebut dan berupa foto juga atau gambar yang nantinya akan diunggah ke Sispena sebagai bukti atau bentuk laporan. Nah, setelah selesai semuanya berarti itu nanti visitasi sudah selesai. Akan tetapi BAN SM masih juga mempunyai kebijakan lain. Misalkan sebuah sekolah yang sudah sampai waktunya untuk diakreditasi, akan tetapi tidak mampu atau tidak memungkinkan dilaksanakannya visitasi virtual, maka nantinya itu tetap dilaksanakan secara manual. Nah, tentunya dengan berbagai pertimbangan, misalkan kalau sebuah sekolah itu betul-betul tidak mempunyai fasilitas untuk IT, berarti memang sekolahnya itu mungkin berada dalam daerah yang terpencil, kemudian biasanya gurunya juga tidak banyak, tenaga pendidiknya tidak banyak, dan siswanya juga tidak banyak. Jadi tidak menyalahi aturan daripada protokol kesehatan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Hasanah sebagai moderator. Silakan, Bu.